Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah yang menciptakan alam semesta ini. Mudah-mudahan salam dan selawat selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang setia, umatnya yang dicintainya, dan kelak kita akan mendapat syafaat dari beliau. Saudara-saudara sekalian, ada satu kisah kecil, tapi menurut saya menarik. Pasangan suami istri yang kondisi ekonominya nggak terlalu menggembirakan datang kepada satu apotik untuk mencari obat di sana. Dari cara milihnya sudah kelihatan kalau dia mencari harga yang paling murah. Kemudian tanya kepada petugasnya, "Mbak, apakah obat ini bisa menyembuhkan penyakit saya?" "Bisa, Pak. Apa juga bisa menyembuhkan di tengkuknya istri saya. Kalau batuk itu sakitnya luar biasa. Dia sekarang kondisinya hamil." "Oh, sebentar, saya carikan obat yang cocok." Kemudian ketemulah obatnya itu, kemudian tanya, "Berapa harganya?" "Untuk bapak dan ibu gratis. Silakan dinikmatinya." "Oh iya, terima kasih. Saya kebetulan dibantu karena baru saja saya di PHK dari tempat kerja saya." Karena kejujurannya bercerita tentang kondisi ekonominya itu, petugas di apotek dan para apotekernya itu bersimpati kepada dia, kemudian menawari pekerjaan di tempat itu. Singkat kata, kemudian dia dibantu obat, juga dibantu mendapatkan pekerjaan. Apa yang bisa kita lihat dan kita simpulkan dari kisah ini? Kisah ini mengingatkan kepada kita betapa kemuliaan seorang itu akan berdampak luar biasa kepada orang lain. Seorang apoteker dan karyawan di apotek itu berempati, bersimpati kepada orang yang dipandangnya secara ekonomi tidak terlalu menggembirakan, sehingga orang itu kemudian merasa percaya diri, dibantu oleh banyak orang, dan dia bekerja dengan tenang, bisa menghidupi istrinya yang sedang hamil tua itu. Saudara-saudara sekalian, kata kuncinya berbuat baik. Allah cinta kepada hambanya yang suka berbuat baik. Sekali lagi, Allah cinta kepada hambanya yang suka berbuat baik dengan kalimat yang sudah selazim kita dengar, "Innallaha yuhibbul muhsinin." Sesungguhnya Allah cinta kepada hambanya yang suka berbuat baik. Pertanyaan kita adalah, bagaimana tentang kita? Apakah kita ini termasuk golongan orang-orang yang suka berbuat baik atau pelit berbuat baik? Saya ingin sampaikan berbuat baik itu ada dua arah. Pertama, vertikal kepada Allah berbuat baik. Berbuat baiklah kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajib, menambahinya dengan sunnah-sunnah, supaya Allah semakin mencintai kita. Sholat misalnya, lakukan yang wajib-wajib 5 waktu itu dengan istiqomah di awal waktu, berjamaah, dan lakukan secara khusyuk. Selesai, tambah dengan ibadah sunnah. Kalau perlu tambah dengan sholat duha, sholat tahajud, dan sholat-sholat sunnah yang lain, maka Allah akan menurunkan cintanya, memberikan cintanya kepada kita. Yang kedua, berbuat baik itu kepada sesama manusia. Seperti contoh apoteker yang membantu seorang yang secara kondisi ekonomi tidak terlalu menggembirakan itu, salah satu contoh itu perbuatan baik. Banyak di tengah kehidupan ini orang yang open, telaten, berbuat baik kepada sesama manusia, walaupun sebatas dengan kata, kalimat, doa, ekspresi menggembirakan, membahagiakan, atau dengan materi. Sebagaimana Nabi dan sahabat-sahabat beliau adalah orang yang selalu bertanya, "Saya akan berbuat baik apa kepada orang lain hari ini?" Kalau punya harta atau materi, diberikannya materinya.
Kalau tidak punya, maka kemudian beringan tangan kepada orang lain, membantu, menolong, dan sebagainya. Atau setidaknya dalam bentuk doa, optimisme, dorongan, motivasi, dan sebagainya. Semuanya merupakan kebaikan yang harus kita lakukan. Total jenderal orang yang suka berbuat baik, mereka akan dicintai oleh sesama manusia, dan kelak pasti dia akan dicintai oleh Allah, sehingga orang yang biasa berbuat baik dalam hidupnya besok terkaget-kaget ketika kita mendapatkan balasan dari amal kebaikan kita semasa hidup. Kita kaget melihat, apa ini besar ini. Malaikat menjelaskan, ini kebaikanmu dulu yang kamu lakukan ketika hidup. Engkau tidak merasakan itu sebagai kebaikan, tapi orang lain menikmatinya sebagai sebuah kebaikan dan berdoa, ya Allah, mudah-mudahan orang yang menolong saya ini kau berikan hidayah, kau berikan ma'unah, kau berikan taufik, dan seterusnya. Allah kabulkan, dan hari ini balasan itu aku berikan kepada engkau, kata malaikat. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang pertama, Allah cinta kepada hambanya yang suka berbuat baik dalam hidupnya. Yang kedua, Allah cinta kepada hambanya yang suka mensucikan lahir dan batinnya. Lahir secara fisik disucikan dalam bentuk wudhu. Air wudhu itu mensucikan bagian-bagian dari tubuh kita. Dan tubuh kita yang kita sucikan itu menimbulkan kesan yang sangat mendalam. Coba kita lihat wudhu itu. Wudhu itu bismillahirrahmanirrahim, tangan kita basuh. Itu mengingatkan kepada kita bahwa telapak tangan kita ini hendaknya atas nama Allah yang Rahman dan Rahim, yang kasih dan sayang. Tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Rahman dan Rahim Allah. Berkumur, ya Allah, mudah-mudahan kami diberikan kesempatan besok minum air surgamu, ya Allah. Air dihisap, mudah-mudahan besok merasakan nikmatnya bau surga. Wajah kita sucikan supaya mata kita tidak underestimate, merendahkan orang lain, tapi justru menghormati orang lain. Kemudian rambut, isi kepala, kita sucikan supaya husnudon terus kepada orang lain, positive thinking. Telinga menjadi ahli mendengarkan nasihat-nasihat. Tangan menjadi tangan yang suci, tidak melakukan hal-hal yang mungkarat. Baru kaki kita basuh, kita sucikan supaya langkah kaki kita senantiasa menuju pada ridha Allah. Selesai bekas-bekas wudhu itu, kita kemudian berdoa, ya Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang menambahkan, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan kami golongan orang-orang yang senang bertaubat, dan jadikan kami golongan orang-orang yang senang mensucikan lahir dan batin. Selesai, bekas wudhu itu ada pada diri kita, dan bekas wudhu yang kita basuh secara rutin setiap hari, entah berapa kali kita lakukan, besok di akhirat menunjukkan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, karena wajah, tangan, dan kaki kita besok akan memantulkan cahaya bekas air wudhunya, dan Nabi mengatakan itu umatku yang wajahnya, tangannya, kakinya memantulkan cahaya bekas air wudhunya ketika masih hidup di dunia dulu. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah orang yang suka bertaubat kepada Allah, orang yang suka mensucikan lahir dan batin. Allah cintai. Pertama, Allah cinta kepada hambanya yang suka berbuat baik. Yang kedua, Allah cinta kepada hambanya yang suka mensucikan lahir dan batin. Dan yang ketiga, Allah cinta kepada hambanya yang bertakwa kepada Allah. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah cinta kepada hambanya yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu kalau menurut para khatib di mimbar-mimbar Jumat setiap hari Jumat itu, beliau menyatakan bertakwa itu artinya takut kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Al-muttaqi alladzi yattaqillaha wa yattaqi ma'asyi. Orang yang bertakwa dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang bertakwa, orang yang mulia di antara kalian semua adalah orang yang bertakwa.
Bagaimana menuju takwa itu? 3 cara. Pertama dengan siam Ramadan, puasa Ramadan. Dengan puasa Ramadan la'allakum tattaqun. Kemudian yang kedua dengan sholat. Dengan sholat kita akan menjadi pribadi yang bersih dari salah, khilaf dan dosa. Yang ketiga dengan zikrullah. Zikrullah dan zikrul maut. Ingat kepada Allah dan ingat kepada kematian. Itu akan menjadikan pribadi kita menjadi lebih hati-hati dalam hidup, sehingga mengarah kepada ketakwaan, dan Allah cinta kepada hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, Allah cinta kepada hambanya yang tawakal ala Allah, yang berserah diri kepada Allah dalam hidup, tidak ngeyel, tidak ngotot, serahkan saja kepada Allah dengan satu paket, ikhtiar, doa, tawakal. Marilah kita melakukan 3 hal itu, ikhtiar, kerja keras, doa, mohon kepada Allah, tawakal, berserah diri kepada Allah. Nabi mengingatkan, ikatkan ontamu dulu baru tawakal kepada Allah. Artinya ada ikhtiar di situ. Kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun sederhana dan menyangkut kehidupan sehari-hari kita bermanfaat untuk menata batin kita menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.